Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya masih memberikan kita kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih bisa hadir dan masih bisa melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi sebagai uswatun hasanah, sekaligus yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang dengan suatu konsep minazulumati ilan nur. Alhamdulillah, pengajian kita pada malam hari ini yakni pada kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari di sini memulai pembahasannya pada kitab Irsyadul Ibad tentang iman. Mengapa beliau mengambil pembahasan tentang iman? Karena memerintahkan kepada kita agar senantiasa selalu mengecas ataupun selalu memperbaharui keimanan kita ataupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Babul iman, bab tentang iman. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu budu, wahai manusia, sembahlah. Maksudnya wahadu, pasewai. Kalau dalam bahasa bukusnya pasewai, atau diartikan esakanlah. Rabbukumul ladzi khalaqakum, Tuhanmu yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Iqabahu, hukumannya, alladzi ja'ala, dialah yang menjadikan, maksudnya khalaqah, menciptakan, lakumul arda firasyan, bagi kalian al-arda firasyan, bumi sebagai hamparan. Maksudnya bisata yuftarasyu, luas, yuftarasyu diriaperi, wassama abinaan, dan langit sebagai atap, sakofan. Sakofan juga di sini berarti atap. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dialah yang menurunkan dari langit ma'an, hujan. Fa akhraja bihi min anwa'i, maka dari air hujan tersebut mengeluarkan anwa'i, macam-macam, ats-tsamarati rizqan lakum, berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu menjadikan
sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ay syurakaan kongsi fil ibadati ripak kesiwianmu atau dalam peribadatanmu, wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahui. Baik, di sini Syekh Zainuddin Al-Malibari memulai pembahasannya kitab tentang iman, dan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai memerintahkan kepada manusia, dan di sini menggunakan kata ya ayuhan nas. Di sini ada huruf an-nida, yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil an-nasu, ya ayuhan nasu. An-nasu di sini berarti bersifat umum, maksudnya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? U'budu, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah di sini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak mempercayai sesuatu yang lebih berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabbukumul ladzi khalaqakum. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Karena Tuhan mula yang menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, begitupun dengan orang-orang sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ataupun memberikan segala kebutuhan kita, mencukupi kebutuhan kita, memenuhi keinginan-keinginan kita, baik itu dari segi hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun dari segi rezeki agar kita mempergunakan untuk menggapai atau menuntut ilmu. La'allakum tatakun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata la'alla. La'alla di sini berarti at-taraji atau pengharapan. La'allakum tatakun, kita disuruh berharap oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap apa? Kita diperintahkan untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mencapai tingkatan yang orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala, itu tadi alasan yang pertama mengapa kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menciptakan kita, begitupun dengan orang-orang sebelum kita, dan Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan kita maupun keinginan-keinginan kita. Dan alasan yang kedua yaitu alladzi ja'ala ay khalaqalakumul arda firasya, dialah yang menjadikan. Ja'ala di sini berarti khalaqah, dialah yang menciptakan bagi kita al-arda firasya, bumi sebagai hamparan. Maksudnya hamparan bahwa bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala luas, bisa tayuftarasyu wadiriaperi. Maksudnya apa? Bisa kita tinggali, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa bumi itu datar. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang luas agar bisa ditempati manusia dengan aman, meskipun kita tahu bahwa bumi ini bulat dan berputar. Wassama'a binaan, dan menjadikan langit sebagai atap, dan dari langit tersebut lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Nah, dari air hujan itu sebagai rahmat. Misalnya ada tumbuh-tumbuhan yang mati, nah ketika ada hujan yang turun maka bisa menghidupkan kembali. Nah, dari ketika tumbuhan tersebut hidup kembali maka akan mengeluarkan fa'akhraja bihi min anwa'i atau minas samarati, mengeluarkan berbagai macam buah-buahan. Sebagai apa? Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kita. Nah, intinya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala tadi tidak hanya menciptakan manusia dan memerintahkan untuk menyembahkannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga di sini menciptakan sekaligus menghidupkan.
menghidupkan dalam artian apa? Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezeki kita sehingga kita bisa hidup dengan aman. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepantasnya kita sebagai umat manusia atau hambanya mengambil sekutu atau mempercayai sesuatu yang lebih berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui annahul khaliqu wa la yakhluquna, karena sesungguhnya orang yang diciptakan wala yakhluquna tidak bisa menciptakan, wala yakunu ilahan dan tidak akan bisa menjadi Tuhan, illa may yakhluqu kecuali yang menciptakan. Wa qala ta'ala wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, maka kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir sa'ira, neraka sa'ir. Nah, apa yang dimaksudkan lagi neraka sa'ir? Naron syadidatan, api yang sangat panas. Setelah kita diciptakan atau Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dengan mencukupi segala kebutuhan kita, maka tidak sepantasnya lah kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada firman-Nya, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang kafir itu sa'iran, neraka sa'ir, atau api naron syadidatan, api yang sangat panas. Wa akhraja Muslimun, dan dikeluarkan oleh Muslim, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, suatu hari, idza tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi, suatu hari muncullah atau datang di sisi kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis syi'ri, sangat hitam rambutnya, wala yura alaihi atharus safari, dan tidak didapati atau tidak nampak bekas dia dari bepergian. Maksudnya bahwa ketika tadi kita melihat konteks dari hadis bahwa seorang tersebut tadi berpakaian rapi, rambutnya juga sangat hitam, pakaiannya bersih, maka di sini wala yura alaihi safaru, tidak didapati seorang tersebut dari bepergian jauh. Maksudnya orang ini seakan-akan datangnya atau asalnya dekat. Wala ya'rifuhu minna ahadun, akan tetapi tidak ada yang mengetahui salah satu di antara kami, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Setelah dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarga tumakada nafasi tumpui utuna, si bawa utuna suruna fangallahu ta'ala, wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan dia meletakkan tangannya di atas pahanya. Wa qala ya Muhammadun, dan orang tersebut tadi mengatakan lagi, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Nah, Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, yakni diperintahkan untuk tabligh. Tabligh artinya apa? Ini artinya menyampaikan. Maka Rasulullah SAW bergegas menjawab pertanyaan laki-laki tadi. Faqala Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala
menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas sholata, dan melaksanakan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan melaksanakan atau menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan, wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan haji bagi orang yang mampu ke Baitullah. Nah, kelimanya ini merupakan arkanul Islam, yakni atau kita menyebutnya rukun Islam. Nah, berbicara lagi masalah Islam, nah kata Islam di sini bisa ditinjau dari beberapa makna. Pertama, kita bisa tinjau dari segi bahasanya, bahwa Islam di sini berasal dari bahasa Arab, yakni al-istislam. Al-istislam yang berarti bisa berarti tunduk, pasrah, bisa juga berarti patuh. Nah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama wa tallahu lil jabina, ketika keduanya telah pasrah meletakkan Ismail di pelipisnya, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 103. Nah, pada Al-Quran Surah As-Saffat ayat 103 ini menceritakan bahwa kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, atau perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di sini perlu kita garis bawahi pada Al-Quran Surah As-Saffat ayat 103, aslama, ketika keduanya telah pasrah dalam mereka pasrah ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, maka keduanya tunduk ataupun pasrah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, dari Islam dari segi istilah, di sini al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhidi, yakni pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, yakni pasrahnya di sini berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyadu lahu bittaati, dan tunduk serta taat kepadanya. Tunduk kepadanya dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada menyangkut dua hal. Misalnya ada larangan maupun perintah. Pertama, perintah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadan dan lain-lain sebagainya, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Begitupun sebaliknya, ada larangan. Berarti ketika kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh misalnya larangan untuk berbohong, ghibah, mencuri dan lain-lain sebagainya, maka kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Dan yang terakhir, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan melepas dari semua kesyirikan. Nah, ketiga-tiganya ini harus ada. Yang pertama, harus pasrah ataupun tunduk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati baik itu perintahnya maupun larangannya. Dan yang terakhir yaitu melepas dari semua kesyirikan, karena kita sudah tahu bahwa syirik itu merupakan dosa besar. Nah, kapan ketika seseorang pernah melakukan kesyirikan, maka ketika ia meninggal dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal di neraka. Mungkin
inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Qala fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghnana bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat baik untuk diri pribadi saya sendiri maupun bagi pemirsa yang menonton. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.